Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik menjadi baik bersama Pendeta JH Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Topik kita menjadi baik. Ini semua orang sebetulnya menginginkan bagaimana supaya dia bisa menjadi baik. Tetapi sering muncul kendala, sering muncul problem, sering muncul masalah, sering muncul pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga kendala itu membuat dia tidak menjadi baik. Kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana? Kita tahu menjadi baik itu adalah kodrat daripada manusia itu sendiri, karena memang manusia diciptakan dengan baik. Seperti yang Bapak bilang, kendala untuk menjadi baik karena ada eksternal dan ada juga internal. Maka memang menjadi baik kita butuh proses dan kita butuh perjuangan. Artinya untuk menjadi baik itu tidak gampang, tapi keinginan untuk menjadi baik, saya kira itu pertama adalah nilai plus yang harus kita kembangkan, yang harus kita pelihara. Yang pertama, niat untuk menjadi baik itu tidak akan muncul otomatis jika tidak ada mengajarkan yang baik bagi kita. Maka untuk menjadi baik terlebih dahulu diajarkan daripada kandungan. Maka dari 0 sampai 9 bulan sebenarnya sudah ada pengajaran menjadi baik dari sang ibu kepada si anak. Maka ketika si ibu tidak menjadi baik, katakanlah si bapak tidak menjadi baik ketika anaknya juga masih di kandungan, maka kita yakin ketika dia nanti akan menjadi dewasa, sifat pemberontakan akan muncul. Terkadang ini yang menjadi persoalan. Orang tua sering menjadi bingung kenapa anaknya tiba-tiba menjadi tidak baik, karena dia tidak ingat masa lalu yang dilakukannya. Kita yakin bahwa kodrat menjadi baik itu adalah dambaan dan keinginan kita bersama. Ya, tadi Bapak menyatakan bahwasanya pengaruh itu ada dari internal dan ada dari eksternal. Kira-kira gimana ini maksudnya Pak? Kita yakin bahwa menjadi baik pasti ada di dalam sanubari setiap orang. Hanya menjadi masalah, ini tidak akan berjalan menjadi mulus. Artinya kita bisa jatuh dan kita juga bisa bangun kembali. Ada suatu cerita jatuh bangun dalam hidup ini. Ceritanya seperti ini Pak. Suatu ketika saya pernah mengundang teman saya untuk melayani di sebuah penjara. Karena saya adalah seorang pendeta yang punya perhatian untuk pelayanan di penjara Pak. Maka ketika saya sampaikan informasi sama teman saya untuk melayani di sebuah penjara, dia stres dan dia bingung. 1 bulan kemudian dia tanya, apa tema, apa topik. Saya berikan tema sesuai dengan schedule yang sudah tertera. Maka 2 minggu juga dia masih bergumul, 3 minggu dia sudah bergumul lagi. Maka 1 minggu terakhir dia katakan siap, dan saya siap akan untuk melayani di sana. Ketika kami memasuki penjara, saya melihat dia sudah keringat dingin, dan saya bertanya, kok Bapak takut? Saya sudah biasa di sini, tidak usah perlu ragu. Kalau ada yang ditakutkan, tolong sampaikan sama saya. Tidak pendeta, dia berusaha mencoba menyembunyikan perasaan yang sangat luar biasa. Baik ketika saat mulai ibadah dimulai, saya sangat senang dan kawan saya pendeta juga sudah mulai sangat senang. Detik-detik terakhir, ketika tiba saat khotbah, maka teman pendeta mau naik ke mimbar. Tapi apa yang terjadi? Ketika tangga terakhir mau naik ke mimbar, dia jatuh dan terguling-guling, jatuh sampai ke bawah. Saya sempat kaget Pak, apa yang terjadi? Rupa-rupanya ini sengaja disettingnya Pak. Ketika dia jatuh, dia bangun kembali dan dia berdoa untuk memulai khotbah. Sebelum berkhotbah, dia katakan seperti ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Anda mungkin bergumul selama ada di penjara. Tapi saya mau mengatakan, ketika saya tadi jauh,
saya jatuh sebelum ke mimbar itu mengatakan bahwa sebagai manusia boleh saya jatuh, tapi bukan persoalan bagaimana kita jatuh, tapi yang penting dan yang lebih utama bagaimana untuk bangun lagi. Maka ketika saya jatuh, saya bangun lagi dan menyampaikan firman bagi saudara. Mungkin sekarang saudara jatuh ketika berada di penjara, tapi yakinkan, jangan ingat kalau ini adalah menjadi persoalan yang jatuh, tapi punya komitmen yang jelas bagaimana untuk bisa bangun dan bangkit kembali. Saya kira ini adalah jiwa yang sangat besar yang boleh kita kembangkan. Jatuh bangun di dalam hidup ini saya kira itu adalah menjadi manusiawi, tapi untuk bangkit kembali dan berpengharapan, ini adalah ciri khas orang beriman. Menjadi baik adalah gambar kita. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Jadi pemirsa Batam TV di rumah, jatuh bangun. Walaupun kita jatuh, sebaiknya mari kita bangun. Sehingga dengan membangunkan diri kita, berarti kita akan memperoleh hal-hal yang positif. Selamat malam dan terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesusku. Fajar kini tiba, mentari mereka, kembang indah mengembang, tebar harum semerbak, pertanda hari baru segera akan bermulai. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Puji keagungan Kau beriku hidup baru. Hari ini berlalu, senja segera hadir, sang surya tenggelam di peraduannya, kembang indah mengembang, tebar harum semerbak, pertanda hari baru segera akan bermulai. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Puji keagungan Kau beriku hidup baru. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Puji keagungan. Batam TV, Jembatan Hati.